saya akan membahas tentang analisis fundamental pada perusahaan Jatva. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu perusahaan Jatva. Perusahaan Jatva Confit Indonesia merupakan salah satu perusahaan makanan yang berbasis agri di Indonesia. Perusahaan ini juga dianggap sebagai perusahaan agri terbesar dan tentunya memiliki integritas. Inti bisnis dari perusahaan ini seperti produksi pakan ternak, pengelolaan unggas, pembibitan untuk hewan unggas ayam, hingga budidaya yang dikhususkan pada sektor pertanian. Nah, beberapa merek besar yang ada di pasaran dari Jatva ini seperti pakan ternak untuk Confit hingga Benefit. Namun selain itu, perusahaan ini juga menghasilkan produk khusus olahan daging ayam seperti Best Chicken dan merek Tora-Tora, hingga vaksin khusus hewan ternak dengan merek Vaksimut. Nah, ruang lingkup kegiatan dari produksi perusahaan Jatva memang khusus meliputi bidang pengelolaan berbagai macam bahan makanan hewan dan lainnya. Seluruh produk yang dihasilkan dari perusahaan ini juga dianggap memiliki kandungan minyak nabati, gaplek, dan lainnya. Perusahaan juga memiliki fokus penting pada peternakan seperti pembibitan, peternakan ayam, budidaya jenis peternakan lain yang melibatkan banyak unggas dan perikanan. Sektor perdagangan yang dijalankan perusahaan ini juga mencakup dalam hingga ke luar negeri. Namun selain itu, perusahaan ini juga dikabarkan telah memiliki penguasaan saham untuk Soul Good Food yang memberikan kesempatan bagi perusahaan terus melakukan ekspansi. Nah, selanjutnya saya akan analisis fundamental perusahaan Jatva dengan menggunakan beberapa rasio selama 5 tahun berturut-turut. Nah, saya akan melakukan analisis fundamental pada perusahaan Jatva dengan menggunakan 4 rasio keuangan, yaitu EPS, ROA, ROE, dan juga DER. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai keempat rasio ini. Nah, di mana rasio EPS merupakan singkatan dari earning per share. Rasio ini menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Yang kedua, rasio ROA yang merupakan singkatan dari return on asset yang menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. Yang ketiga, rasio ROE atau return on equity merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu DER atau debt to equity ratio merupakan rasio yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Nah, untuk melihat analisis fundamental saham perusahaan bisa dilihat pada laporan keuangan suatu perusahaan atau dengan melihat annual report perusahaan. Di sini saya memakai data dari laporan keuangan PT Jatva Confit Indonesia Tbk. Bisa dilihat pada gambar di atas disebutkan bahwa nilai EPS yang meningkat dari waktu ke waktu menandakan perusahaan tumbuh dengan baik. Sementara sebaliknya, bila nilai EPS perusahaan turun menandakan adanya penurunan penjualan dan laba. Nah, pada PT Jatva Confit Indonesia Tbk, hasil dari perhitungan EPS-nya menunjukkan hasil yang tidak konsisten, di mana pada tahun 2016 nilai EPS yang diperoleh sebesar 161,81. Namun, pada tahun berikutnya nilai EPS perusahaan terus mengalami penurunan hingga 2020. Nah, hal ini menandakan perusahaan tidak mampu mempertahankan kinerjanya dengan baik di tahun 2017 hingga 2020 yang menunjukkan adanya masalah dari segi perolehan penjualan dan labanya. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada rasio ROA, yang mana semakin tinggi rasio ROA yang dimiliki perusahaan menandakan semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Untuk nilai ROA Jatva sendiri di tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan perusahaan tidak mampu mengelola aset secara efektif untuk memperoleh laba. Meski di tahun 2018 perusahaan mengalami peningkatan beberapa persen dari tahun sebelumnya, namun di tahun berikutnya kembali mengalami penurunan dan semakin menurun di tahun 2020. Selanjutnya, saya juga menggunakan rasio ROE
yang mana angka ROE yang semakin tinggi memberikan indikasi bagi para pemegang saham bahwa tingkat pengembalian investasi makin tinggi. Pada perusahaan Java dapat dilihat bahwa nilai ROE di tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan di tahun 2018, nyatanya perusahaan belum mampu meningkatkan kinerjanya sehingga kembali mengalami penurunan di tahun 2019 dan berlanjut hingga 2020. Nah, hasil ini menunjukkan adanya ketidakmampuan perusahaan dalam memaksimalkan ekuitas yang dimilikinya untuk meningkatkan profit. Kemudian, rasio DER yang ideal yaitu di bawah 1. Namun, jika perusahaan memiliki DER di atas angka 1, artinya kewajibannya lebih besar dari modal bersihnya. Perusahaan Java sendiri dengan konsisten berada di kisaran 1, yang artinya perusahaan memiliki kewajiban yang lebih besar dari modal. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai analisis fundamental pada perusahaan Java Konfit Indonesia Tbk.